Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita pagi hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saja berpuasa tapi juga melakukan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal saleh kita yang kelak kemudian dihadirkan saat kita dibangkitkan dari alam kubur kita. Amin Allahumma amin. Ikhwafillah rahimakumullah, kita pagi hari ini insyaallah akan membahas surat Al-Lail, surat malam. Menarik ya. Surat ini menurut Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, kira-kira jaraknya dengan surat Ad-Duha terpaut 6 surat. Sehingga kalau kita melihat kenapa Wadduha diawali dengan matahari ya. Kalau Wadduha terang dulu, baru saja gelap ya. Wadduha wal laili idza saja. Kalau ini gelap dulu baru terang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Karena kalau di surat Ad-Duha, kenapa Allah mengawali dengan kata Ad-Duha, nanti mencocoki dengan realitas orang-orang munafik atau orang-orang kafir, maksud saya yang ada di Mekah. Sementara atau mencocoki keadaan situasi umat Islam saat itu. Sementara kalau kita lihat nanti di surat Al-Lail, kita melihat bahwa saat itu kegelapan memang masih menyelimuti kota Makkah. Sehingga Allah mengawali dengan kata Al-Lail ya, surat ini. Al-Lail, ada yang menamakan surat ini dengan surat Al-Lail, ada yang menamakan ayat surat ini dengan surat Wal-Lail, dan ada juga yang menamakan dengan surat Wal-Laili idza yaghsha. Wal-Laili idza yaghsha. Oke, kita langsung saja ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha was-samaa'i wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Allah membuka surat Al-Lail ini dengan sumpah. Rumus yang harus kita pahami ketika kita mendapati sumpah adalah kita harus mengerti hubungan antara muqsam bih dan muqsam alaih. Alat yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah dan sumpahnya itu sendiri, atau statement sumpahnya itu sendiri. Karena dari situ kita akan melihat beauty-nya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita dapati di qasam-qasam yang lain, selalu menunjukkan hubungan dan kaitan yang indah antara muqsam bih sama muqsam alaih yang dipakai. Muqsam bih di surat Al-Lail ini adalah malam ketika menutupi, yang pertama. Yang kedua, siang ketika manifest, ketika terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan betapa mengagumkannya ciptaan Allah berupa laki-laki dan perempuan, dan juga betapa mengagumkannya sang penciptanya itu yang menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian Allah menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Jadi 3, 1, 2, 3 ayat yang pertama merupakan muqsam bih, sementara muqsam alaihnya adalah ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta ya. Sesungguhnya perbuatanmu, pekerjaanmu lasyatta, sungguh kata Allah ya, mukhtalif, bermacam-macam, berbeda-beda. Nanti kita harus melihat hubungan kenapa Allah bersumpah dengan 1, 2, 3 dan statement sumpahnya sendiri inna sa'yakum lasyatta. Kita harus cari hubungannya itu agar kita bisa melihat keindahan dari susunan Al-Qur'anul Karim ini, dan juga agar kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan inna sa'yakum lasyatta. Oke, kita awali dari ayat yang pertama. Wal-laili, demi malam. Wal-laili idza yaghsha, ketika menutupi. Yaghsha dari kata ghisyawah kalau di Al-Baqarah ya, covering up. Demi malam ketika menutupi.
Ada yang aneh di sini, demi malam ketika menutupi. Ada yang di otak kita, ada pertanyaan di otak kita, menutupi apa Ustaz? Nah, itulah. Karena dihilangkan maf'ulnya. Wal-laili idza yaghsha. Maf'ulnya tidak ada. Demi malam ketika menutupi. Menutupi apa? Nah, ini menariknya Al-Quran. Salah satu cara Al-Quranul Karim agar audiennya atau agar pembacanya itu terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim adalah dia membiarkan tidak diisi titik-titik. Agar apa? Agar kita itu connect dengan Al-Quran. Kita ini maunya otak kita sama hati kita itu ikut terlibat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga orang tidak hanya baca dengan sekedar bacaan, tapi dia melibatkan semuanya. Dan itu salah satu gaya Al-Quran Al-Karim. Gaya Al-Quran itu ada dua ya. Dan karena itu nanti ilmu di dalam bahasa Arab juga ngikutin itu. Kalau Anda belajar nahwu dan sharaf, maka sebenarnya yang mau disentuh adalah otak kita. Karena nahwu dan sharaf itu adalah sains, kayak engineering. Karena itu sifatnya saklek, sifatnya pasti. Ini harus A, kalau rofa harus U, kalau jar harus I, ya. Kalau gini, kalau fi'il mudhari harus begini. Semuanya kaku dia, tapi terstruktur. Ini begini, ini begini. Kalau tidak begini, jadi begini. Kalau ini, ya. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dari aspek nahwu dan sharaf, yang nanti menjadi terkagum-kagum adalah otak kita. Pertanyaannya kemudian, kalau Anda hanya tersentuh otaknya, berapa lama Anda bisa bertahan? Daya konsentrasi kita dan otak kita itu tidak mampu lama-lama. Sama seperti Anda belajar matematika, ya, hampir 1 jam muak semuanya sudah. Nggak ada yang saya menikmati belajar untuk matematika Ustaz. Indah, nggak ada. Capek pikiran kita. Okay? Nah, di sisi yang lain dari bahasa itu, sebenarnya semua bahasa ya, terutama dalam bahasa Arab, namanya balaghah. Balaghah tidak menyentuh sini, tapi menyentuh sini, menyentuh perasaan, menyentuh hati, menyentuh jiwa kita, dan itu yang membuat kita betah dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau mungkin otak kita hanya bertahan 2 jam, hati kita bisa bertahan 8 jam. Ya, kata pasnya tadi di Temboro, kata dia setiap malam sholat tarawihnya 1 juz 8 jam, kata dia. Kenapa bisa bertahan seperti itu? Salah satunya adalah karena balaghah. Balaghah itu apa artinya? Orang baligh. Kenapa disebut baligh? Karena dia reaching puberty, karena dia sudah ihtilam, sudah mencapai sesuatu. Apa sesuatu itu? Mimpi basah, wet dream ya. Oke. Balaghah maksudnya ucapan ini maunya bisa masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam emosi kita, gitu maksudnya. Kalau Anda bilang begini, misalnya ya, contoh misalnya, kalau Anda terus telepon ke saya, Ustaz, saya mau tanya nilai ujian tafsir saya Ustaz. Terus saya jelaskan, selamat ya, kamu nilainya paling tertinggi di kelas. Terus kamu ngomong, Alhamdulillah. Doa Alhamdulillah itu kalimat yang muncul dari hati atau muncul dari otak? Dari hati. Itu ekspresi perasaan ya. Lah, bahasa itu ada 2 itu. Nanti ada yang muncul dari sini, maunya saya tidak hanya ngenain otaknya, tapi ngenain hati. Nah, itu yang membuat menarik dari Al-Quran Al-Karim. Makanya Al-Quran itu harus kita kaji dari 2 aspek itu. Nah, salah satu aspek yang menarik adalah qasam di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, seperti ini dibikin blank oleh Allah. Demi malam ketika menutupi. Menutupi apa ya? Nah, kita dibiarkan berpikir, menutupi apa malam itu ya? Kira-kira menutupi apa malam itu? Menutupi apapun saja ya. Kalau ada malam, menutupin apa yang ada di dunia ini ya. Nah, yang menarik, kalau kita setelah membaca ayat sebelumnya,
Malam menutupi apa? Ya, di surat sebelumnya misalnya di surat wasyamsi wadduhaha misalnya, atau wadduha wallaili idza saja dan segala macamnya. Di ayat-ayat yang sebelumnya kita mendapatkan informasi malam itu akan menutupi bumi, semua yang gelap. Ya. Jadi sekarang bayangin, begitu ada malam hari, semuanya menjadi gelap. Orang kalau dalam keadaan gelap, apa yang Anda butuhkan? Cahaya. Oke, yang pertama dulu kegelapan. Wallaili idza yaghsha. Kata Allah kemudian wan nahari idza tajalla. Dan demi siang, ya, idza tajalla, ketika manifest. Tajalla dari kata tajalli, ya. Misalnya kalau perempuan itu tertutup wajahnya atau tubuhnya, auratnya, kemudian kalau dia membuka kecantikannya di hadapan suaminya, orang Arab dulu nyebut tajalli karena dia membuka kecantikannya, ya. Jadi manifest. Begitu matahari ini atau siang ini, ya, kemudian muncul, apa yang terjadi? Jallah, ya, menjadi benderang semuanya. Yang menarik tajalla, bukan jallaha, tajalla, ya. Karena di ayat selanjutnya di ayat sebelumnya kita mendapati ada maf'ul bihnya, jallaha misalnya, ya, wan nahari idza jallaha, hanya ada, wal laili idza yaghshaha, ada hanya. Yang ini dan dikasih oleh Allah SWT agar kita mikir, oh ya, sebelumnya sudah dijelasin sama Allah SWT. Ya, maka ya sekarang yang kedua, demi siang atau demi siang hari ketika benar-benar terang benderang. Oke, sekarang perhatikan kalimatnya. Yaghsha fi'il mudhari' present tense, tajalla fi'il madhi past tense. Kenapa Allah bikin berbeda? Mestinya kalau al-lail itu present tense, an-nahar mestinya present tense. Ini enggak. Untuk al-lail malam Allah menggunakan present tense, tapi untuk an-nahar Allah menggunakan past tense. Ya, tajalla. Kenapa? Kata Syekh Fadil As-Samirawi, karena kalau malam itu datang, dia tidak langsung gelap gulita, pelan-pelan kalau malam itu. Ya, begitu maghrib sudah masuk malam, tapi apakah kita masih melihat cahaya? Masih. Pelan-pelan dia scrolling pelan-pelan, begitu isya makin gelap dia dan masih kelihatan. Terus sampai nanti malam itu benar-benar gelap gulita. Bahasa Al-Quran wal laili idza saja, ketika malam itu sudah still, udah semua diam, bahkan suara tidak ada, udah gelap menyelimuti. Nanti pelan-pelan, ya. Jadi malam itu seperti bergerak, ada tadrijnya, ada tadarrujnya, pelan-pelan dia. Nah, sesuatu yang pelan-pelan, cara mengungkapkannya fi'il mudhari'. Ya, dalam bahasa Arab itu. Sementara kalau siang, apa yang terjadi? Begitu keluar matahari, apakah masih tersisa kegelapan? Gak tersisa. Yang menarik, once matahari keluar, gak ada lagi itu. Karena itu fi'il yang mencocoki peristiwa itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu nunjukin satu perbuatan. Once dia terjadi, berbeda dengan malam. Masya Allah, itu cara Al-Quran, beauty-nya Al-Quranul Karim. Begitu Allah mengungkapkan malam, Allah memulai dengan fi'il mudhari', tapi untuk siang Allah memulai dengan fi'il madhi. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Kata Al-Quranul Karim. Wa ma-nya bisa dimaknai dua, satu ma mausul sama dengan alladzi atau yang artinya. Yang kedua ma masdariyah. Ma masdariyah itu nanti ma mausul dulu. Kalau alladzi, ya, kalau kita melihat aspeknya itu dari alladzi, ya, atau ma mausul, artinya kita fokusnya kepada zat yang menciptakan.
Allah yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Dan kalau kamu pikirkan itu mesti menakjubkan. Ya, Masya Allah, kok bisa ya? Manusia yang Anda pikirkan itu laki perempuan. Beda ini, tapi semuanya saling melengkapi satu sama lain. Tidak hanya fisiknya, tapi juga ruhaninya, psikologinya. Yang menarik kan? Laki-laki keras, perempuan lembut. Perempuan menyayangi, laki-laki melindungi, ya. Dan segala terusnya lah. Tapi yang menarik, semuanya ini dibikin oleh Allah complementing satu sama lain. Bahkan semuanya kalau Anda perhatikan, kalau semua jenis makhluk Allah selalu ciptakan zaujain, ada pasangannya. Kalau kita memperhatikan itu dan kemudian kita fokus kepada sang penciptanya dan kita menyatakan wow, Masya Allah, ya, itu wama khalaqad dzakara wal untha. Fokusnya ma-nya ke sang pencipta. Tapi kalau ma-nya ini ma masdariyah itu seperti an, ya. Jadi mestinya kata benda, tapi dia menjadikannya seperti kata kerja, ya, kayak khalaqa tadi. Padahal mestinya dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Karena itu hati-hati kalau mengartikannya, kalau dia ma masdariyah tapi terlalu teknis, ya. Oke, saya maksud poinnya saja. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, artinya betapa mengagumkannya. Allah juga bersumpah dengan betapa mengagumkan, betapa indahnya, betapa hebatnya ciptaannya Allah yang berubah apa? Laki dan perempuan. Kalau tadi kita mengagumi siapa? Allahnya. Yang kedua kita mengagumi ciptaannya. Dan memang dua-duanya kalau Anda mikir lebih dalam, Anda pasti akan terkagum dengan ciptaan itu. Baik ciptaannya, apalagi sang penciptanya. Oke, sekarang sudah 3 ya. 1, Allah bersumpah dengan malam. Ketika datang malam pelan-pelan, malam itu, tapi kemudian sampai pekat, kemudian gelap gulita. Tapi begitu datang matahari, semuanya habis. Dan Allah kemudian bersumpah juga dengan Dia yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, ya. Dan betapa mengagumkannya Allah sang pencipta, dan betapa mengagumkannya ciptaannya Allah SWT. Kemudian Allah bersumpah, sekarang qasamnya, kata Allah SWT, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, kata Allah SWT, sa'yakum, usaha kalian, pekerjaan kalian. Sa'i, ya, kalau Anda melakukan perbuatan dengan sungguh-sungguh, sampai simbolnya kalau dalam haji ada lari-lari kecil, ya. Kita ini gak ada orang yang tidak lelah sebenarnya di dunia ini. Semua kita ini bekerja. Memang kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan in labor, in toil. Pasti kita in toil. Kita ini susah. Tidak ada orang yang meskipun mau berbuat maksiat aja masih bekerja, ya. Ada usahanya, ada harus berjalan, dia ngabisin uang, dia ada segala macamnya. Gak ada yang santai itu. Semua kita diciptakan dalam keadaan lelah, usaha kita ini. Innaka kadihun, ya. Kita ini kadih, capek kita. Mau mengejar surga atau mengejar neraka, semuanya usaha. Gak ada yang diem. Jadi ahli neraka aja juga bekerja, begitu juga menjadi ahli surga, ya. Karena itu Al-Quran nanti menyatakan falak tahamal aqabah fahadainahu najdain. Sudah dikasih najd, ya. Sama-sama ada usahanya. Oke. Allah menyatakan sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian, pekerjaan kalian, kerja kalian, la syatta, sungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, syatta. Syatta itu beraneka ragam, diverse. Yang menarik atau mukhtalif dalam bahasa Al-Quran, yang beda-beda itu ada 2 kalau kata sifatnya. Ada syatta, ya, ada untuk menunjukkan perbedaan itu ada macam-macam itu. Ada syatta, ada mukhtalif. Kalau mukhtalif semuanya beda-beda tapi tidak bisa disatukan. Oke. Kalau syatta awalnya bersatu, kemudian dia pecah, kemudian jadi macam-macam. Bayangin kalau ada gelas, awalnya satu dia berubah gelas, tapi kemudian saya jatuhkan
yang pecah kemana-mana. Nah, ungkapan kalau kita mau mengungkapkan sesuatu yang awalnya satu, kemudian dia pecah berserakan menjadi small pieces, kecil-kecil, namanya syatta. Oke? Karena itu lawannya, kalau yang kecil-kecil ini kemudian saya satukan lagi menjadi satu bentuk lagi, namanya allafa. Fa'allafa. Nah, allafa menyatukan kembali. Karena itu orang kalau menikah, Pak penghulu doanya Allahumma alif baina qulubihim, ya Allah satukan hatinya orang ini. Ya, awalnya dan menariknya. Oke. Sekarang perhatikan. Jadi apa idenya? Kenapa Allah menggunakan syatta? Berarti awalnya satu. Ya, tapi kemudian pecah. Tapi pecahnya ini karena awalnya dia satu, maka dia sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Ya, wong asalnya satu memang. Menarik. Sekarang kita perhatikan kenapa Allah mengungkapkan sumpah yang tadi itu dengan muqsam alaih, inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta. Saya bacakan pendapatnya siapa? Ibnu Ashur yang menarik menurut saya, karena menurut saya keren sekali beliau ini. Anna sa'yan nas minhu khairun wa minhu syarrun. Sesungguhnya perbuatan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, kata dia. Wa huma, dan keduanya mumathilani an-nur wa dhulmah, dan keduanya itu similar, ya, mirip dengan apa? Memiliki persamaan dengan an-nur wa dhulmah, dengan terang dan kegelapan, dengan an-nur sama kegelapan. Menarik, karena Allah menceritakan kegelapan, ya, yang satu berupa pencahayaan atau terang benderang, satu gelap, satu terang. Begitu pula dengan amal manusia. Amal manusia itu meskipun bermacam-macam, tapi kalau kita pecah cuma jadi dua saja. Satu amal yang baik, yang kedua amal yang buruk. Amal yang buruk itu seperti malam yang gelap, sementara amal yang baik seperti siang yang terang benderang. Allah menggambarkan itu yang pertama. Kata Ibnu Ashur, wa anna sa'yan nas yanbathiku an nataij minha an-nafi' minha ad-dar. Kata dia, amalnya manusia, kemudian dari amalnya manusia itu lahirlah amal yang buruk, yang mendatangkan mudarat, dan lahir juga sesuatu amalan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Hasil dari perbuatan itu ada yang menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat, ada yang menghasilkan hal-hal yang membawa mudarat. Seperti halnya laki-laki dan perempuan juga menghasilkan dzurriyyah yang baik dan menghasilkan juga dzurriyyah yang tidak baik, dzurriyyah yang salihah wa ghairu salihah, kata Ibnu Ashur. Jadi kita melihat hubungannya yang malam sama yang siang itu mencocoki sa'yakum kita, karena Allah menyatakan lu perbuatanmu juga bermacam-macam, tapi bermacam-macamnya perbuatan kalau mau dilihat cuma dua aja. Satu, kalau tidak berubah gelap, berubah terang, sebagaimana kegelapan wal laili idza yaghsha. Kalau amal yang baik seperti wan nahari idza tajalla. Yang pertama, Allah menyatakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, tapi dari ciptaan itu juga lahir dua juga. Satu berupa amal yang baik atau berupa anak-anak yang baik, atau berupa anak-anak yang jelek. Lahir sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Dan kita bisa melihat hubungan antara muqsam bih dan muqsam alaih yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya apa ini? Allah mau jelasin apa? Amal itu bervariasi. Yang pertama, kalau ini dikaitkan kumnya ini kepada orang mukmin, ya, inna sa'yakum lasyatta, kata para ulama tafsir, maknanya memang tidak ada yang sama. Kemampuan kita, potensi kita di kalangan umat Islam beda-beda. Ada yang bagus dalam kaitannya dengan fikih, ada yang pinter tafsir, ada yang jago kedokteran, ada yang jago macam-macam. Amal kita beda-beda. Tapi ingat, Anda awalnya adalah satu kesatuan.
Karena itu, janganlah perbedaan itu membuat Anda bercerai-berai. Kata Allah SWT, seakan-akan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, memang usahamu, perbuatanmu, pekerjaanmu berbeda-beda. Karena memang aku ngasih kemampuan yang berbeda-beda pada dirimu. Tapi ingat, kamu itu syatta. Perbedaanmu itu berawal dari sesuatu yang satu, yang bisa berkumpul satu sama lain. Maka ayat ini kalau kumnya itu dihubungkan kepada orang Islam, ini seakan-akan Allah ngasih isyarat kepada kita bahwa perbedaan yang ada di tubuh umat Islam mestinya bukan untuk dicerai-beraikan, tapi harus ditemukan sinerginya, ditemukan clue-nya. Nah, nanti apa clue-nya itu? Nah, nanti Allah menyatakan, yaitu shaddaqa bil husna, ya, kalimat la ilaha illallah, itu yang menyatukan kita. Karena kalau kita tidak mikir begini dan makin membesarkan perbedaan, yang terjadi kita tidak akan ketemu kemudian. Seperti orang-orang non-muslim, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka satu padu, enggak, hati mereka bercerai-berai, kata Al-Quran Al-Karim. Nah, kita ini umat Islam diingatkan itu oleh Allah SWT. Yang pertama, kalau hukumnya dirujukan kepada umat Islam. Kalau hukumnya dirujukan kepada seluruh umat manusia, ya, perbuatan semua makhluk, maka cara menerjemahkannya seperti tadi. Memang berbeda-beda, tapi kalau mau dilihat cuma dua saja. Ada orang yang amalnya itu merupakan kebaikan, dan ada orang yang amal yang merupakan kejelekan. Ya, yang memang berbeda ini. Dia syatta, meskipun awalnya satu, sama-sama berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi menarik, begitu terpisah dia. Sebagaimana terpisahnya malam dan terpisahnya siang. Yang satu membawa kegelapan, yang satu membawa cahaya. Ya, padahal mereka berasal dari orang tua yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Menarik kalau kita pikirkan. Dan itu mestinya juga menyadarkan kepada kita, kenapa Anda kok tidak bisa bersatu? Ya, meski padahal Anda itu juga mestinya adalah kesatuan dalam insaniyah. Ya, meskipun Anda tidak bersatu dalam, misalnya, meskipun Anda tidak berbeda dalam agama, tapi bukankah Anda masih bisa bersatu dalam kesatuan insaniyah? Karena awalnya bersumber dari ayah ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, itu yang menarik sampai di ayat ini. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, kata Al-Qur'an Al-Karim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Oke, sekarang kita mulai masuk yang juicy ya. Oke. Ada Allah SWT, fa'amma man a'ta, adapun orang, maka adapun orang yang memberi dengan banyak. A'ta, memberi yang banyak ya. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, giving, yang pertama. Yang kedua, wattaqa, dan bertakwa pada Allah SWT, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, yang paling terbaik, yang paling indah, the most beautiful, namanya husna. Husna kita lihat nanti ya. Jadi tiga sekarang, aqta, ittaqa, sama saddaqa bil husna. Tiga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia menuju yang paling termudah, yang ultimate ease, paling mudah, maka dimudahkan oleh Allah. Bekalnya ada tiga tadi. Perhatikan yang ini dulu. Satu, setelah Allah nunjukin bersumpah tadi, memang macam-macam manusia itu, tapi terus Allah ngasih tahu, kalau mau dirumuskan cuma ada dua manusia itu tadi. Imma dia menjadi malam yang gelap, atau imma dia menjadi an-nahar, siang hari yang terang benderang ya. Meskipun asalnya dari yang sama. Sekarang Allah tunjukin kita ini sebenarnya hanya menuju dua titik. Satu, ada yang menuju eternal ease ya, kemudahan yang paling sempurna, paling akhir, paling selama-lamanya. Atau orang yang menuju eternal happiness, menuju kebahagiaan yang paling sempurna, paling tidak berubah sudah, hakiki di sana. Atau orang yang menuju kepada kehinaannya, kepada kehancurannya, kepada kesusahannya.
usra, kata Al-Quran Karim nanti. Ada dua jalannya sekarang. Modalnya adalah, jadi Al-Quran ini mau menjelaskan dua kategori manusia, sebagaimana di awal dijelaskan siang hari dan malam hari. Nanti ada dua kategori manusia, yang satu menuju yusra, yang satu menuju usra. Masing-masing memiliki tiga kualitas. Nanti kita jelasin satu-satu. Kalau kualitas yang pertama namanya a'ta, ittaqa, saddaqa bil husna. Yang nomor dua, yang menuju usra, kualitasnya juga ada tiga. Satu, bakhila, istaghna, kadzdzaba bil husna. Dan tiga-tiganya ini adalah kualitas dua orang ini. Ya. Satu yang sebelah kanan punya tiga kualitas, yang ini juga punya tiga kualitas, tapi tujuannya berbeda. Tujuannya yang satu adalah menuju kebahagiaan, makin dimudahkan oleh Allah SWT. Sementara yang satu, dia menuju kesusahan, kesulitan, dan Allah nanti juga akan memudahkan dia menuju kesusahan itu, menuju nerakanya. Makin nyungsep dia di dalam nerakanya Allah SWT. Oke, kita mulai dari yang pertama. Fa'amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi. Ada ata, ada a'ta. A'ta sebenarnya bentuk penyangatan yang menunjukkan bahwa orang itu memberi dalam jumlah yang banyak. Al-Quran misalnya menggunakan kata a'ta ketika Allah memberikan Al-Kautsar pada Rasulullah SAW. Inna a'tayna kal-Kautsar. Karena itu maknanya ini bukan hanya memberi yang kecil, tapi memberi yang besar. Ada dua kisah berkenaan dengan memberi yang besar ini. Yang pertama berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau ini Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq, Allah menggambarkan, kata para ulama, satu ini dikaitkan dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun nanti kita melihat ayatnya umum, tapi untuk memudahkan kita, gambaran dari orang yang Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kebahagiaannya, dan Allah mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitannya sampai dia ke nerakanya Allah. Ada dikasih contoh di Al-Quranul Karim. Ya. Dalam sejarah kita mendapati satu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Bilal, ya, menjadi budaknya Umayyah, maka Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dari Umayyah, ya, dan kemudian dengan harga yang tidak masuk akal itu, tapi kemudian dibeli dan dimerdekakan. Turunlah ayat ini. Maka ayat ini seakan-akan ngasih tahu orang yang pekerjaannya atau yang menuju kemudahan adalah Abu Bakar As-Siddiq, sementara orang yang menuju kesulitan adalah Umayyah yang menjadi tuannya Bilal pada saat itu. Ada juga yang menghubungkan memang a'ta di sini adalah salah satu tabiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu kerap kali dari dulu itu membebaskan budak. Tetapi yang menarik, yang dibebaskan selalu orang-orang tua, orang-orang yang miskin, yang tidak punya kekuatan di dalam masyarakat. Ada orang datang ke Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan, ya Abu Bakar, kamu ini kan sudah banyak membebaskan orang-orang yang lemah sama orang-orang yang miskin. Kenapa sekarang kau tidak bebaskan orang-orang yang kuat? Kata Abu Bakar, sungguh aku membebaskan para budak itu bukan untuk mengambil manfaatnya, karena aku membebaskan itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena saking banyaknya Abu Bakar melakukan fakku raqabah, nah Al-Quran menyebut a'ta kalau kita rujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga nanti yang menghubungkan kisah a'ta ini kepada Abu Dahdah yang membeli kurma yang dahannya miring ke rumahnya orang yatim, anak fakir, miskin dan yatim, ya. Kisahnya misalnya dijelaskan di banyak tafsir. Saya ambil misalnya dari Zadul Masir. Anna rajulan, adalah seorang laki-laki, karena selaku nakhlah, dia punya pohon kurma, far'uha fi dari rajulin. Ini kurmanya, cabangnya ini miring begini ke rumahnya orang miskin.
fakir dia. Zi'iyal, yang punya banyak anak. Wa kana ar-rajulu, dan si pemilik kurma ini, idza su'ada an-nakhlah, kalau dia naik ngambil kurmanya, panen, liyakhudha minha thamar, untuk ngambil kurmanya, farubbama saqata thamrah, kalau nanti begitu ngambil kurma ada kurma yang jatuh karena doyong begini, ya dahannya ke tempatnya orang yang fakir ini. Kalau ada kurma yang jatuh, apa yang dia lakukan? Setiap ada kurma yang jatuh ke rumahnya anak fakir ini, keluarga fakir ini, fayanzilu, turun ini kemudian ar-rajul hatta yukhrijaha, fayanzilu ar-rajul min nakhlatihi hatta ya'khudha thamrah min aydihim. Jadi yang anak kecil ini karena kelaparan dia ambil kurmanya, tapi begitu dia melihat kurma yang jatuh itu diambil, turun segera dan ngambil dia. Mana ini kurma saya ini? Kata dia, Masya Allah ya. Fa in wajadaha fi fammi ahadihim, kalau anak-anak yang tadi itu, anaknya orang-orang fakir ini sudah masukkan ke dalam mulutnya kurma tadi yang jatuh ini, apa yang dia lakukan? Adkhala, dia memasukkan, ya, dimasukkan apanya? Usbu'uhu, jarinya ini dimasukin, diambil, suruh mangap diambil. Saking nomor ini, saking melkinya, ya, saking meditnya, ya. Masya Allah ya. Hatta yukhrijah, sampai dikeluarkan kurmanya. Setelah kejadian, apa yang terjadi? Fasyaka dari rajul, ayahnya orang miskin ini datang Rasulullah SAW menceritakan kisah itu, karena dia tidak tahan ya, kurma yang dimakan anaknya diambil lagi, tangannya dimasukkan oleh sang pemilik kurma untuk mengambil kurma yang akan dikunyah oleh anaknya ini. Dia pergi ke Rasulullah SAW, falaqiyan Nabi, dan menemui Rasulullah SAW, dan Nabi kemudian menemui sahiban nakhlah. Oke, ayo kita temui itu. Masya Allah, Nabi kemudian datang bersama orang yang fakir ini. Ke siapa? Ke sahiban nakhlah, ke orang yang memiliki pohon kurma tersebut. Kata Nabi Muhammad, tu'tini nakhlatak, berikan kepadaku pohon kurma. Kata Rasulullah SAW, allati, kata dia, farhuha fi dari fulan, yang cabangnya ke rumahnya itu si fulan yang miskin itu. Kata dia, walaka biha nakhlatun fil jannah, dan kamu saya kasih garansi bagimu nanti akan dapat kurma di surga. Kalau kita punya kurma di surga, berarti kita apa? Masuk surga. Nah gitu toh. Masuk di kurma tok tapi tidak ikut masuk, nah mungkin lah. Masya Allah, ini kan menarik. Kata Rasulullah itu menyebut sebagian, tapi maknanya semuanya. Kasih kurmamu kepada saya, maka saya garansi kamu akan dapat kurma di surganya Allah SWT. Masya Allah ya. Kira-kira kalau kita begitu diberikan atau enggak kira-kira? Kasih rumahmu kepada NH, insya Allah pasti mendapatkan surga. Ya misalnya, kalau Nabi berani mestinya ya tak? Wong Nabi itu omongannya bukan dusta. Tapi yang menarik, apa jawaban orang ini? Qala ar-rajul, kata dia, innali nakhlan wa ma fihi nakhlatun a'jaba ilayya minha. Saya punya banyak kurma yang lain, pohon kurma. Akan tetapi pohon kurma yang ini tidak sama dengan yang lain. Ajaib pohon kurma yang ini. Buahnya paling enak, saya paling senang dengan kurma ini. Sorry Nabi, saya tidak bisa memberikan kepadamu. Ya. Dan setelah selesai pulang di Abu Dahdah mendengar itu, dia mengikuti Rasulullah SAW. Dan Abu Dahdah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kurma itu saya miliki, terus kemudian saya berikan kepadamu, apakah saya juga dapat kurma di surga? Iya, kata Rasulullah SAW. Abu Dahdah mendengar begitu, dia datangi sahibun nakhlah, sang pemilik kurma. Apa kata dia? Kata dia, aturidu bay'uha, apakah itu bay'aha, apakah kamu berkehendak untuk menjualnya? Setelah omongan saya, tidak mungkin ini, tidak bisa ini saya berikan, ini kurma paling baik, gini aja lah, kamu berniat tidak untuk menjualnya? Apa jawab dia? Lah, enggak. Illa, kata dia, kecuali aku akan beri dia, ya, jual dia dengan malan adhunnuni, mala adhunnuni, kata dia, aku akan jual kurma ini, pohon kurma ini dengan harga yang aku sangat yakin orang nggak akan mau membeli. Nggak berarti ya? Oke, kamu mau jual nggak kurma ini? Oke, saya akan jual, tapi aku sangat yakin
nanti kalau saya jual ini tidak akan ada orang yang mau membeli karena harga yang akan saya tetapkan, kata dia. Terus bertanya, kata dia, berapa memang harga yang kamu pasang? Kata dia, arba'una nakhlah, 40 pohon kurma. Satu pohon kurma dijual dengan satu kebun kurma. Lalu gendeng kan itu, ya gila lah. Ya. Misalnya kita punya apalah, nggak mungkin. Masa Anda punya Avanza 1 di rumah ditukar sama showroom? Ya nggak mungkin lah. Kayak begitulah modelnya. Tapi ini Allah terjadinya jangan begitulah, 40 nggak bisa, deal 40. Kata dia, oke, kamu bener 40 ini. Dia dipikir nggak yakin, orang-orang suruh hadir, saksikan ya, orang ini telah membeli saya, dan deal selesai. Dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia bilang, apa kata dia kepada Rasulullah SAW? Inna nakhlah qad sarat fi milki. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu sekarang sudah menjadi milikku ya Rasulullah. Kata dia, wahiyana, dan kurma itu sekarang saya berikan padamu ya Rasulullah. Fadhahaba Rasulullah ila sahibid-dar. Rasul kemudian pergi ke rumahnya orang fakir tadi, dan Rasul menyatakan, an-nakhlatu laka wa li'iyalika. Inilah beda Rasulullah dan ustaz zaman sekarang. Kalau ustaz zaman sekarang, ini ya Rasulullah, Avanza misalnya, ya ustaz ini Avanza untukmu. Alhamdulillah. Ini enggak dikasihkan di guyon ya. Tapi masya Allah, kalau Rasulullah diberikan ini harta, ini kurma ya Rasulullah, yang tadi kau berikan, Rasul memberikan lagi kepada sahibud-dar, yang tadi fakir itu, yang du'iyal. Apa kata dia? Masya Allah, fanazalullahu azza wa jal. Kemudian ketika Rasulullah menyatakan kurma ini untukmu, turunlah ayat ini, wallaili idza yaghsha ila akhirih, inna sa'yakum lasyatta. Maka aqta di sini adalah pemberian yang besar, bukan pemberian biasa. Ya, menarik ya, pemberian yang besar. Oke, kita lanjutkan sekarang. Karena itu banyak di dalam tafsir kita mendapati banyak menafsiri aqta ini. Saya tidak banyak. Misalnya ya, saya sebutin aja Ibnu Abbas. Misalnya mengartikan aqta min fadlillah, min fadli mali, memberikan kelebihan hartanya. Misalnya Allahu sidqa min qabli, Allah memberikan kejujuran di dalam hatinya. Ada yang memberikan haknya Allah SWT, dan berbagai macam para ulama memberikan tafsir dari kata aqta. Tapi singkatnya aqta adalah memberikan yang banyak. Oke, yang pertama kualitas orang ini, maka siapapun kata Al-Quran Karim yang memberikan yang banyak. Oke, setelah itu wattaqah, dan bertakwa. Oke, sekuennya dulu dengan perhatikan. Satu, memberi, setelah itu bertakwa, setelah itu apa? Membenarkan yang paling indah. Karena al-husna itu kata sifat sebenarnya. Karena itu apa yang indah itu tidak disebutin juga oleh Allah, sebagaimana di ayat yang awal juga tidak sebutin apa yang ditutupi. Ya, semuanya dibikin menarik. Surat Al-Lail. Nah, kata Allah, wasaddaqa, dan dia membenarkan al-husna, yang paling terindah, yang paling terbaik. Kayak asma al-husna, ya toh? Asma'nya kata benda, nama-nama al-husna apa? Yang terbaik, yang terindah, the most beautiful, namanya husna. Kalau laki-laki ahsan, ya ada Pak Ahsan? Gak ada Pak Ahsan sekarang ya. Kalau perempuan husna, kayak Akbar sama Kubro, ya. Ahsan sama husna, oke? Okay? Nah, tapi husnanya tidak disebut. Dia membenarkan yang paling terindah. Lah karena tidak disebut, nanti macam-macam. Apa yang paling terindah? Nah, misalnya pendapat yang pertama adalah al-kalimah al-husna, kalimat yang paling terindah. Apa kalimat yang paling terindah? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, ya, itu yang paling terbaik. La ilaha illallah. Jadi kalau kita urut sekarang, coba sekarang kita pikirkan. Memberi, takwa, la ilaha illallah. Perhatikan sekuennya ya, urutannya. Memberi, takwa, la ilaha illallah. Oke, kalau kita maknai la ilaha illallah dulu ya, saya belum menjelaskan
kenapa kok shadaqah bil husna. Sekarang perhatikan, kira-kira urutannya ini kebalik atau sudah benar? Mana yang benar ya? Memberi, takwa, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, takwa, memberi. Mana yang benar? Satu atau dua? Dua lah mestinya. Pertama kali la ilallah, kemudian karena dia sudah punya la ilallah, pelan-pelan muncul rasa takwa. Kalau takwa sudah kuat, bukti konkret dari takwa adalah apa? Memberi dalam jumlah yang banyak. Karena dia sudah punya takwa. Bagaimana orang berani memberi dalam jumlah yang banyak? Karena di hatinya ada takwa, Ustaz. Kenapa kok ada takwa? Karena sebelumnya dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Make sense? Make sense. Kenapa Allah kok memulai dari akto dulu? Nah, ini caranya. Jadi sekuennya oleh Allah sekarang dirubah. Karena ayat ini mau menunjukkan sumpahnya tadi apa? Sumpahnya, sekarang perhatikan indahnya Al-Quran. Sumpahnya tadi apa? Inna sa'yakum lasyatta. Jadi poin sentral di surat Al-Lail, secara Allah bersumpah, wallaili idza yaghsha waswan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Statement sumpahnya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian, usaha kalian bermacam-macam. Karena topiknya tentang as-sa'yu, tentang perbuatan, maka biar matching, Allah tidak mengawali dari apa yang ada dalam hati, tapi apa yang sudah bentuk konkret berupa perbuatan. Kan itu sekuennya dibalik. Jadi hasilnya dulu baru akarnya, buahnya dulu baru akarnya. Jadi karena menyesuaikan dengan inna sa'yakum lasyatta. Oke. Sekarang kapan orang bisa memberi dengan jumlah yang banyak? Atau kalau kita mudahkan, amal soleh sebenarnya apa itu? Nah, konkretnya amal soleh itu salah satunya adalah memberi. Oke, shadaqah. Oke, benar ya? Diawali dengan shadaqah bil husna. Contoh konkretnya orang yang punya iman, shadaqah. Sekarang kita bicara takwa. Wattaqah, dan orang yang takwanya, masya Allah. Takwa dari kata wiqayah, tameng artinya. Sebenarnya takwa itu adalah kesadaran akan Allah SWT yang jauh menghujam di dalam hati, yang kemudian melahirkan rasa takut. Dan rasa takut itu kemudian membuat Anda mengambil sikap mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu selalu harus diikuti dengan amal. Kenapa? Karena kalau Anda hanya takut tapi tidak diikuti dengan amal, namanya bukan takwa. Oke, perhatikan ini ya. Misalnya kalau kita lihat ular di situ, tapi kita tetap di sini, ular, namanya khauf. Kalau saya cuma takut karena saya punya pengetahuan ini begini, ular itu kalau menurut saya takut itu karena pengetahuan yang ada di kepala saya, namanya khasyah. Tapi kalau saya takut dan kemudian membuat saya mengambil tindakan, namanya takwa. Waduh rek, dia ono maling ini ya bu, cendelo ditutup, pintu ditutup, ya. Karena saya punya takwa. Jadi ada perasaan jauh di dalam hati, ya, consciousness, kesadaran kita akan Allah SWT yang melahirkan rasa takut pada Allah dan kemudian menameni diri kita sehingga kita melakukan aktivitas amal baik atau kita mencegah untuk melakukan amal yang buruk. Jadi kalau direnungkan, sebelum terjadinya amal harus ada apa dulu? Takwa, kesadaran akan Allah SWT. Sekarang perhatikan di surat At-Tolak ayat 3, ayat 2 dan 3. Perhatikan ya. Karena puasa juga tujuannya meraih apa? Takwa. Cuman kita kan tidak tahu takwa itu. Sekarang perhatikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Kata Al-Quran. Sekarang saya sederhanakan. Siapa yang bertakwa pada Allah, kata Al-Quran Karim, dia akan dapat dua. Kalau dia tambah tawakal, ditambahi satu. Oke, sekarang case-nya ya. Allah meminta kita, kalau kita bertakwa dan bertawakal, kita dapat tiga. Jadi nanti kalau mau ukuran
kira-kira saya sudah takwa enggak ya? Nah, perhatikan dalam hidup kita, apakah kita pernah mengalami 3 hal ini? Satu namanya makhroja, 2 namanya rizki yang tidak disangka-sangka arahnya, datangnya, waktunya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, hasbu, dicukupin oleh Allah, puas hatinya, merasa dicukupi, semua kebutuhannya dicukupi dan membuat hatinya puas hati. 3. Sekarang renungkan menariknya. Jadi takwa tadi adanya sebelum amal atau sesudah amal? Sebelum amal. Jadi mestinya orang mukmin itu kapan Anda beramal? Setelah Anda memiliki kesadaran kepada Allah SWT. Jadi kita ini harus ingat Allah dulu, setelah itu baru berbuat. Nah, setelah Anda berbuat, ngapain? Harus tetap ingat Allah lagi. Jangan terlalu GR bahwa perbuatan kita yang akan menghasilkan sesuatu. Karena itu dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu kapan? Setelah Anda bekerja. Sekarang lihatin, Allah, amal, Allah lagi. Itulah rumus perbuatan yang mestinya dilakukan oleh orang mukmin. Perhatikan ya. Jadi ini penting karena ini rumus ya. 1, kita mulai dari takwa, amal, tawakal. Sekuennya begitu, sekuennya. Kalau Anda melakukan ini, Anda pasti akan dikasih Allah 3 hal. Makhroja, rizki yang tidak disangka-sangka, dan yang ketiga dikasih hasbu, dapat 3. Yang ini menarik menurut saya. Oke, sekarang cek yang pertama, dikasih way out, dikasih jalan keluar. Dulu ada orang namanya Auf bin Malik al-Asja'i. Orang ini keluarganya miskin, anaknya banyak. Salah satu anaknya ditangkap oleh kaum musyrik, diikat dalam sebuah tiang, tangannya diikat, kakinya diikat, nggak ada sama sekali makhroja, way out-nya nggak ada. Miskin, kalau Anda miskin, bagaimana Anda bisa menebus? Tawanan bisa ditebus, tapi kalau you orang miskin, nggak ada bisa menebus lagi. Semua cara untuk membebaskan anaknya nggak ada. Kenapa? Miskin, anaknya diikat kayak gini, dia mau keluar nggak bisa, udah mentok pikirannya. Dia datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya sekarang gelisah terus. Kenapa ya Rasulullah? Karena anak saya ditawan musuhnya dan dia diikat pada sebuah tiang. Tidak mungkin ada jalan keluar untuk meloloskan diri. Sementara kami ini orang-orang miskin. Tolong ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Rasul kata Rasulullah SAW, ittaqillah wasbir wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah, 1, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, bersabarlah. Yang ketiga, perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang perhatikan. Yang pertama kata Rasulullah, takwalah kepada Allah. Sadar kamu hatinya harus ke Allah SWT. Tahu di sini diucapkan dalam hati. Habis itu sabar. Sabar itu dimensinya 3. Sabar bukan diam, sabar itu beraktivitas ya. Sabar untuk mentaati Allah, sabar untuk tidak melanggar aturan Allah SWT, sabar kalau mendapatkan musibah. Harus ya. Jadi ini amal maksudnya. Yang ketiga disuruh apa sama Rasulullah? Disuruh memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Meskipun kamu sudah melakukan usaha, setelah itu apa? Kembalikan ke Allah. Karena yang punya daya untuk menghasilkan kemanfaatan, yang punya kemampuan untuk menolak kemudorotan hanyalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kalimat la haula wala quwwata illa adalah cerminan dari tawakal. Oke. Lihat ajaibnya. Orang tuanya ini, istrinya bilang, kata dia, ni'ma ma amarana bihi, kata dia, sungguh betapa baiknya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Udah, mereka ini bapak ibunya takwa, sabar, dan kemudian memperbanyak la haula wa quwwata illa billah. Apa yang terjadi pada anaknya? Imam Qurtubi menyebut anaknya namanya Salim. Tiangnya ini roboh, ikatannya udar sendiri, dan kemudian dia keluar. Nah, 1 namanya roja, way out. Habis itu dia pulang ke rumahnya, kambing ngikutin dia. Ada kambing itu, kambing melu kambing. Berapa jumlahnya? 4.000 kambing. Riwayat yang lain, di situ ada unta milik musuh-musuhnya ini. Musuhnya itu nggak melihat, karena dia asik sendiri, sehingga dia melarikan diri nyantai.
naik unta milik mereka, dan begitu dia naik diikuti oleh unta belakangnya. Satu riwayat menyatakan 50 ekor unta, ada menyatakan 100 ekor unta. Begitu sampai di depan rumahnya, ibunya bingung. Ya Rabbal Ka'bah, wahai Rabbnya Ka'bah, anak kita mas, kemulang anak kita. Kan ada disangka. Terus, loh kok caknya ini kambing ini? Ya, bayangin 4.000 kambing, atau katakanlah 100 unta, 50 unta. Diapakan ini? Ya apa ini? Bapaknya balik lagi ke Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, atuhillu li ma'ata ibni, kata dia, ya Rasulullah, apakah engkau menghalalkan untukku an akula ma'ata ibni, untuk mengkonsumsi, untuk memiliki apa yang dibawa oleh anak-anakku, asyad wan ibil, unta dan kambing-kambing itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu rezeki dari Allah, you konsumsi, you miliki, terserah kamu. Rezeki yang apa ini namanya? Min ghairi la yahtasib. Oke, sampai di sini dulu. Sekarang perhatikan, kenapa orang takwa dikasih makhroja? Karena Anda saat melakukan amal, ngawali dari Allah, ngakhiri dengan Allah. Maka jalan keluarnya gini ya. Oke, sekarang gini, prinsip dulu. Ini yang berbeda dengan orang-orang di luar muslim. Oke. Kalau kita melakukan perbuatan, itu ada hasilnya. Tapi harus dicatat bahwa hasil itu bukan berarti disebabkan semata-mata oleh perbuatan kita. Saya kasih contoh yang paling mudah. Saya dosen, saya kasih nilai mahasiswa saya, ada yang dapat A. Pertanyaan saya, apakah hasil nilai A itu merupakan benar-benar pekerjaan dari sang mahasiswa? Banyak variabelnya. Satu variabelnya, karena ada temannya yang bodoh, dia dapat 70, belum A sebenarnya, tapi temannya akalnya terlalu jongkok, dapat 10 misalnya. Jadi kalau saya marginnya pakai dia, aduh, tidak lulus ya. Yalah, yang 10 saya jadikan D misalnya, yang ini jadi A ya. Kenapa kamu dapat A? Sebab punya teman yang bodoh. Satu. Yang kedua, dosen lagi males koreksi capek, saya salah. Mungkin. Yang ketiga, tangisan orang tua. Ya Allah, mugi-mugi anak saya lulus kuliah ya Allah, dan segala macamnya. Dosen itu artinya jadi B, tapi seakan aku tulisannya ya biar ini. Macam-macam, subjektif kok. Itu, jadilah A. Banyak variabelnya itu. Dan salah satu variabelnya lagi adalah sampai yang ikut ujian dan sampai mengerjakan. Tapi jangan kemudian merasakan saya ini ahli, wah pintar aku ini. No, dalam hidup ini kalau kita pikirkan banyak. Dan dibalik semuanya ini ada misalnya ya, ada kontribusi teman Anda, kontribusi orang tua Anda, kontribusi dosen Anda, kontribusi sesama teman Anda. Karena Anda pinjam buku dari teman saat malam Anda belajar. Dan yang paling terakhir siapa? Pemegang saham paling besar untuk terwujudnya nilai itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan innallaha balighu amri. Allah yang paling dominan. Allah yang melakukan sesuatu yang memang Allah kehendaki. Orang Islam itu, orang mukmin di sininya, muttaqin itu otaknya yakin dia. Saya Allah SWT, dan dia melakukan, saya tahu ya Allah, usaha saya ini tidak pasti akan menghasilkan apa yang saya inginkan, karena tapi saya akan bekerja terus. Itu akhirnya kamu senjenengan. Karena itu kita tawakal sama Allah. Oke? Kalau orang muttaqin, yang mutawakil tadi, orang takwa, Allah kasih dia makhraja yang pertama, dikasih jalan keluar oleh Allah. Rumet ada jalan keluarnya. Itu cirinya, agar kita tahu kalau kita ini muttaqin. Itu kayak hadiah dari Allah. Sama lah, orang ahli maksiat ada konsekuensinya, orang muttaqin ada konsekuensinya. Jadi kalau, karena kan kita tidak bisa ngomong saya muttaqin Ustaz, ini ciri ini, tidak tahu kita muttaqin itu dalam hati. Tapi ini penting nanti disadari. Salah satu untuk ukuran saya ini kira-kira sudah muttaqin tidak ya, ada takwa tidak dalam hati ya. Allah kadang-kadang kasih clue pada kita. Salah satu clue-nya adalah makhraja.
makhraja, ada jalan keluar. Rumit, nggak tahu sudah gimana, ternyata ada penyelesaiannya. Ya Allah, jenengan kalau dapat makhraja ingat siapa? Bukan ingat diri, itu cirinya muttaqin. Ingat ya Allah. Yang kedua sekarang, dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak dikasih rizki yang banyak, yang halal? Mestinya sama kan gini, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dapat rizki yang banyak dan halal. Kan enak dong itu. Seperti doa habis tarawih ya. Rizqan halal, thayyiban, mubarakan, Allah macam ya, banyak. Ini enggak. Rizki yang tidak disangka-sangka, arahnya, waktunya, timingnya. Kenapa? Karena kalau kita mendapat rizki yang tidak sangka-sangka, dengan ingat siapa? Allah. Untuk nunjukin tuh sekarang, tak makin kuatkan kamu hati kepada Allah. Karena orang yang jauh sama Allah, dia juga dapat rizki, tapi rizkinya makin menjauhkan dia dari Allah. Itu hati-hati. Saya dulu pernah menyontohin antara dosen sama penjual nasi goreng. Nyata, ada rizki yang tidak mengingatkan kita sama Allah. Engineer, alumni ITB, doktor dia, wah kerja di perusahaan, wah IT, wes masuk jam 8, nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya, oke, nggak ada Alhamdulillahnya. Wah merancang program, gini, capek, wah jam pagi ini semua macam otaknya diperas. 1 bulan dia dapat gaji besar. Apa dia bilang? Gaji saya, usaha otak saya, karena saya menemukan roh buat al-ikhlas ini, misalnya ya. Misalnya dan segala macamnya. Dan jadi sudah ada di sini itu semuanya, dan tidak merasa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, ada banyak tidak pekerjaan yang kayak banyak. Karena itu begitu gajinya masuk ke dalam rekeningnya, tidak ada alhamdulillah. Dia biasa aja, itu gaji saya bekerja. Baru kalau ada gaji ke-13, alhamdulillah. Gaji ke-13 keluar. Benar kalau kita pikirkan itu. Nah, sekarang penjual nasi goreng mulai keluar dari rumahnya, dia bismillahirrahmanirrahim, mas muka-muka laris yo aku dek, tunggu no dek ya, sholawatan sampai udah pedot, iya mas, udah ya, oke? Udah setengah jam, bang nasi goreng, hatinya berdetak, alhamdulillah, alamin. Dia goreng bawang, alhamdulillah, senang dia. Terus lanjut nonton, udah 10 lagu, alhamdulillah ya Allah, kebayar SPP nilai kalimatul nuwun ya Allah. Terus jam 3 pagi habis, pulang dia alhamdulillah ini rezeki nih mas saiki deh, rezeki nih mas saiki deh dari Allah SWT. Mulai sejak awal dia bekerja ingat siapa dia? Ingat Allah. Yang menarik, mestinya orang itu begitu. Dan Allah nunjukin kalau rezeki itu, kalau Allah menguatkan hati kita, kalau kita muttaqin, nanti Allah akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu sebagian salaful saleh menyatakan, kalau anda tidak pernah mendapatkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, jangan-jangan tidak ada ketakwaan dalam hati. Oh ya Pak Ceta, ini kan itu awal ini misalnya ya. Itu menarik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini makin kuat yakinnya kepada Allah kapan? Kalau tidak disangka-sangka. Kita ini tidak disangka-sangka kapan? Dan mau duit di jalan. Alhamdulillah. Ya, ingat Allah kita. Tapi tidak ya, perhatikan. Kenapa teman-teman jamaah tabligh kuat sekali? Dia ikut khuruj kemana-mana. Karena ada cerita ini. Ada cerita wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dengerin. Baru kayak pergi ke luar negeri 40 hari, saya sudah tidak ada uang Ustaz. Itu waktu itu berjalan ada uang, banyak cerita mereka begitu. Tanya itu sama teman-teman jamaah tabligh. Itu yang membuat dia yakin sama Allah. Benar ya? Dan kita ini kadang begitu, buntu sudah semuanya, tidak tahu buruk gimana Ustaz. Ada orang datang ke rumah ngasih hutangan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Macam-macam, masing-masing punya sendiri-sendiri. Karena Allah mau menguatkan kamu, ada imannya dalam hati, ada ketakwaannya dalam hati. Itu yang harus kita pikirkan. Semuanya serba tidak disangka. Kenapa? Karena kalau disangka, Anda tidak ingat Allah. Dan rezeki yang menarik itu yang apa? Yang membuat Anda ingat dari Allah.
Ngapain punya banyak rezeki tapi Anda tidak ingat sama Allah? Dan perhatikan, kalau Anda dapat rezeki tapi Anda tidak ingat dari Allah, hasil akhirnya tidak akan ada kepuasan meskipun Anda memiliki segalanya. Dan kepuasan hati itu namanya hasbuh, puas hati itu. Ada orang yang punya sepeda motor tapi puas hatinya, tentram keluarganya. Ada orang yang punya 5 mobil tapi dia gelisah terus karena dia menginginkan mobil yang nomor 6, dan dia tidak senang itu. Terus jenengan tinggal itu, ada orang yang punya HP jadul dan dia senang, alhamdulillah dia puas. Alhamdulillah Ustaz, sakit saya gunain untuk ini, telepon anak. Yang di sini dia sudah punya Samsung atau apalah, Samsul dan segala macamnya, ya. Tapi dia, teman saya, ya Allah, mana rezeki yang kita ingin? Karena sebenarnya yang kita inginkan itu kebahagiaan, yusra nanti. Fasanu yassiruhu lil yusra, kata Al-Quran Al-Karim. Dan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Dan itu yang menarik urutannya itu. Karena itu Ramadan ini kan tujuan kita menjadi orang yang muttaqin. Makanya jadi goals nanti, ya Allah, kapan ya saya ini ya dapat, Masya Allah, kita tidak tahu-tahu. Masya Allah Ustaz, saya punya anak Ustaz, udah tidak pernah sholat, tidak pernah apa-apa. Saya doa sama Allah, sampai yang takwa. Nanti tiba-tiba anak pulang ke rumah, ibu, mohon maaf ibu, namanya wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, tuh, dengan tawakal sama Allah. Nanti ada laki-laki datang ke rumah Anda, meminang Anda, wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Macam-macam. Tapi maksudnya adalah salah satu tanda orang itu bertakwa adalah dapat yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa maksudnya? Bukan harta yang banyak. Saya mikir itu menarik, ya Allah, kenapa Allah menyatakan rizki yang dari arah dan disangka-sangka, bukan rezeki yang banyak? Karena rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya mesti mengingatkan kita kepada Allah, ingatkan kita pada Allah. Itu yang menarik. Nah, lihat sekuennya sekarang. Orang ini aqtah. Kenapa? Karena punya takwa. Kenapa dia punya takwa? Sebelumnya karena shaddaqa bil husna. Dia membenarkan apa saja yang paling terbaik. Sebenarnya begitu maknanya. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh Allah. Apa yang terbaik itu? Semuanya lah. Kalimat tauhid yang terbaik. Ada berdasarkan al-husna ay al-jannah, surga juga yang paling terbaik. Semuanya, ada yang menyatakan sholat, ada yang menyatakan zakat, semuanya. Pertama dia dapat apa? Informasi awalnya. Oke, yang paling baik itu diterima, dia dibenarkan. La ilaha illallah, benar itu, saya setuju. Oke, masuk kesadarannya. Terus ono sholat, iya benar itu. Diterima terus sampai jadi takwa. Jadi takwa. Dan 3 ini syarat kunci orang sukses. Aqtah, takwa, shaddaqa bil husna. Ada orang yang sudah aqtah tapi belum ittaqa. Ada? Ada banyak, Ren. Gak nanti sholat tapi lihat shaddaqa, Masya Allah. Ada. Begitu juga ada orang yang baik ibadahnya tapi tidak pernah aqtah. Ya, lihat urusan nyumbang susah ya Ustaz, tapi lihat sholat Ustaz, belum ada sudah ada di masjid. Ya. Tapi suruh urunan sabunnya masjid aja Ustaz, tidak mau dia. Wonten itu melki medit, ya, bakhil, ya, Masya Allah, wonten itu. Nah, ini yang menarik, itu yang menarik. Nah, tapi apakah Ustaz orang yang sudah bertakwa, ya, dan orang yang memberi, bahkan memberinya dalam jumlah yang banyak, kenapa dia berani beri yang banyak? Karena punya takwa. Apakah sudah top ini, kualitas 2 ini? Belum, harus tambah yang ketiga, shaddaqa bil husna. Nah ini kadang-kadang susahnya begini, kalau kita ini sudah jadi orang, wah misalnya siapalah atau apa, terus ada orang datang mengkritik kita, Ustaz, mohon maaf tadi yang disampaikan kayaknya tidak benar Ustaz, karena begini. Terus kamu lihat, oh mau saya wah saya arah ya, dan kita malu karena disaksikan banyak orang. Terus kita bilang, ya pendapat kamu baik, tapi sebenarnya begini Mas, ada banyak cara tafsir memang, karena begini, karena saya mau menutupi, saya tidak membenarkan al-husna, padahal mestinya shaddaqa bil husna. Itu salah satu juga maknanya.
dalam kehidupan. Ya, dibenarin, ya saya salah, pendapatmu yang lebih benar, terima kasih ya. Itu mestinya. Ada banyak orang yang kalau sudah itu tidak bisa lagi shadaqah bil husna. Jadi shadaqah bil husna bisa menjadi awalan, tapi juga sekaligus bisa menjadi akhirat. Orang nanti penyakit yang paling hebat itu adalah kalau kita sudah makin takwa, nanti kita susah untuk menerima al-husna. Ya. Tapi bukan maksudnya bukan yang tauhid dan segala macamnya. Kalau ada orang mengkritik kita, menyalahkan kita, karena semakin kita merasa semakin keren udah, semakin baik, dan kita anti kritik. Nggak begitu kata Al-Quran ini. Jadi mulai dari membenarkan, taslim dulu, siddiq dulu. Yang menarik ya, sebenarnya secara bahasa kata sidqun itu awalnya sesuatu yang keras, yang tidak bisa berubah. Kenapa? Karena kebenaran itu gambarannya adalah sesuatu yang keras, dia tidak bisa berubah. Lek A yok A, lek B yok B. Nah, sementara kadhib, dusta, itu gambarannya awalnya secara bahasa adalah sesuatu yang soft, yang mudah berubah-ubah, sebagaimana dusta yang mudah berubah. Ya, isuk dele, sore tempe, ya, namanya kadhib. Tapi lah bener, yus tahu, mulai isu tahu bener berubah nih, kayak begitu. Jadi dia tidak berubah-berubah, oke? Lah, kata Al-Quranul Karim, orang itu kalau dia punya tiga ini, maka lihat efeknya. Fasanu yasiruhu lil yusra. Kita lihat dulu destinasinya. Allah akan memudahkan dia menuju yang paling mudah. Mestinya memudahkan ke tujuan aja kita sudah senang. Ini dimudahkan menuju yang paling mudah lagi. Masya Allah kalimatnya. Yusra itu juga sama dengan tadi itu, husna. Jadi sesuatu yang sangat mudah, ya, sangat mudah, dimudahkan sekali oleh Allah. Orang ini akan dimudahkan. Ini menarik. Kenapa dia kok dimudahkan begini ya? Kata Rasulullah SAW, suatu saat Abu Dar datang ke Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah, kita ini melakukan amal ini apakah memang sudah ditentukan oleh Allah atau sebenarnya terserah kita? Yunda, ini memang dimudahkan oleh Allah. Rasul kemudian menutup dengan kalimat, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan, ya, dalam melakukan amal sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan dia. Kalau kita ini memang dijadikan sebagai ahli surga, dimudahkan jalannya Allah menuju ahli surga. Kalau kita ini ahli neraka, maka dimudahkan jalannya menjadi ahli neraka. Karena itu meskipun ada orang yang sepertinya ahli surga, kalau memang dia itu bukan ahli surga, nanti apa ujungnya? Ujungnya dia sombong, ujungnya dia nanti akan melakukan perbuatan amal jelek, mati dia masuk neraka dia. Sebagaimana hadis yang terkenal itu. Sama juga kalau orang itu ahli surga, meskipun awalnya nggak karu-karuan, ujungnya dia tobat dan dia kemudian melakukan amal baik dan masuk surganya Allah SWT. Dan yang paling penting adalah untuk ngecek kita, untuk ngecek diri kita, kalau kita ini tipikal orang soleh, tipikal ahli surga, kata kuncinya adalah mudah melakukan ibadah, tidak berat rasanya. Nah, ini yang harus jadi penting ini. Ini penting untuk ukur kita ini. Biar kita ini tidak malas melakukan ibadah. Karena kadang-kadang kalau kita malas ini, kenapa kita malas ini? Nanti berurutan sebenarnya. Kenapa malas? Karena terlalu maksiat yang banyak kita lakukan. Kenapa malas? Karena hati kita sudah tidak bisa ikut dalam perbuatan. Semua yang hati kita tidak bisa ikut, berat rasanya. Gitu. Tapi kalau hati kita ngikut, wah, senang. Siapa yang tidak senang menikah? Semua orang senang menikah. Kenapa? Karena itu bukan hanya perbuatan fisik, hati kita ikut di dalamnya. Karena itu senang. Siapa yang mau menikah? Misalnya, siapa yang berat untuk menikah? Karena misalnya seseorang yang sebenarnya dia tidak melibatkan hatinya. Siti Nurbaya menikah sama Datuk Maringge, ya, berat bagi Siti Nurbaya. Kenapa? Karena dia mau melakukan amalan fisik tapi hatinya tidak terlibat. Oke? Nah, sama dengan ayat ini, kenapa Allah kemudian memudahkan orang itu menuju kemudahan sampai ke jannahnya Allah SWT? Karena hatinya dibikin mudah kemudian. Sumbernya itu mulai dari hati yang benar, shadaqah bil husna.
naik jadi takwa. Kalau sudah takwa, orang mudah melakukan amal soleh. Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita berat, kenapa saya berat pemberian? Oh, ada yang salah dari ketakwaan. Ya, oh, ada yang salah, kamu tidak terlalu yakin sih terhadap balasan dari amal soleh. Oh, kamu tidak terlalu yakin sih dengan yaumul akhir. Ini shadaqah bil husnamu yang kurang. Misalnya, makanya menjadi berat. Ya, karena apa? Karena sejak root cause-nya itu kelihatan nanti. Itu yang dimasukkan Al-Quran dengan fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Begitu pula nanti sebaliknya. Kalau Allah bikin kesusahan, makin susahnya, makin berat. Awalnya diawali dari dirinya sendiri, tentu saja. Perhatikan ya Ustaz, kalau begitu berarti kita ini ngapain berbuat? Bukan begitu poinnya. Lihat kalimatnya semuanya menggunakan kata kami. Fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan. Karena semuanya ada bagiannya. Ya, sama seperti saya dengan mahasiswa. Yang ngasih nilai A, saya. Yang ngasih nilai E, juga saya. Tapi apakah kelulusanmu dan ketidaklulusanmu sepenuhnya karena saya? Enggak. Lah kok enggak tahu sih ngaruh ngerjamu salah kabeh. Ya karena itu saya kasih E. Apakah saya zalim? Enggak. Kata Allah, karena kamu waqta, karena kamu ittaqa, karena kamu shadaqah bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Karena kamu kadzdzaba, karena kamu watawalla, karena kamu kadzdzaba bil husna, istaghna, karena kamu kadzdzaba bil husna, maka fasanu yassiruhu lil usra. Makin saya susahkan kamu. Itu kata Allah SWT. Bukan berarti Allahnya saja, tapi karena kamu memulainya dari maksiat terus makin keras, hilang takwanya, ya terus akhirnya makin terasa berat amal soleh. Kalau udah berani coba, jangan gitu mau terasa. Misalnya ya, sholat 5 waktu. Kalau jenengan maka terasa enteng sholat 5 waktu itu. Once mulai kita tidak melaksanakan, contoh yang paling maka terasa berat itu, berat terus dan segala macam itu. Karena itu puasa itu awalnya berat. Puasa awalnya berat. Karena itu Allah menggunakan mabni majhul. Kutiba. Dalam Al-Quran nanti perhatikan, semua yang kataba bagus, mudah. Semua yang kutiba berat. Semua yang menggunakan kata lahum ya, atau lakum positif. Semua yang alaikum berat. Meskipun positif tapi berat. Karena itu Allah menyatakan kutiba alaikum, berat. Puasa, siapa yang tidak merasa berat? Berat lah, tidak makan, tidak minum, ya, macam-macam berat. Karena itu Allah kutiba alaikum. Tapi karena berat ini, karena itu Allah mewajibkan kita. Ya, menarik. Kenapa? Karena pentingnya itu. Bahkan Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk berbicara, untuk mengasihkan undang-undang ini. Enggak, Allah langsung sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, masya Allah, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Bukan kul, ya ayyuhalladzi, bukan katakan Muhammad, hei orang-orang beriman, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini berat. Karena itu nanti kalau dengan pelajari munasabahnya, ayat sebelum dan sesudahnya juga berkenaan dengan kesabaran. Surat tentang puasa ini. Karena apa? Karena dia memang menuntut kesabaran. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menahan untuk tidak memaksiati Allah, dan sabar saat kita mendapatkan derita. Kalau itu nanti ujungnya dapat apa? Takwa. Sekali lagi, kenapa takwa kok harus dengan puasa? Karena memang takwa selalu harus diikuti dengan apa tadi? Perbuatan. Karena itu cara agar kita dapat takwa. Ngapain? Enggak makan, enggak minum, seperti puasa. Karena memang kalau ngomong takwa selalu ingatnya harus amal. Kalau ngomong khauf, meskipun sama-sama takut, tidak apa-apa, tidak amal. Aku diam, enggak wedi, tapi tidak melakukan apa-apa. Mau jadi wedi, tapi misalnya ya. Tapi kalau takwa enggak. Makanya kalau ada orang ngaku takwa, tapi enggak ada amal solehnya, dia belum bertakwa. Dia cuma takut, tapi belum takwa. Ya, takut bukan takwa. Ya.
Itu saja, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang untuk menyudahi surat Al-Lail. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.